Dok, ini agenda hari ini seperti apa nih? Tidak sengaja ketemu. Oke, agenda hari ini melengkapi pelaporan terhadap saudara DRL ya, karena kan sebenarnya sudah cukup lengkap sampai naik ke TSK. Cuman ini hanya melengkapi ya. Jadi melengkapi aja, ada tambahan-tambahan karena kan menghadapi manusia DRL sangat manipulatif ini kan luar biasa. Agak-agak sedikit menguras energi, bukan sedikit ya, banyak ya, capek banget benar, capek banget karena sangat-sangat manipulatif. Jadi kita pengennya tidak akan ada yang namanya dia bisa mengelak ya. Iya, jadi jangan ngeles terus. Capek kitanya juga, masyarakat sudah pada cerdas kok. Sudah pada teredukasi dengan karakter DRL yang luar biasa manipulatif ini. Masyarakat akan bisa melihat seperti apa dia, gitu. Ya, dan Doktif yakin sampai detik ini dia nggak sakit ya. Gitu, sampai detik ini dia nggak sakit, dia sehat, ya bikin podcast, dia tetap melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Jadi dimohon untuk pihak aparat penegak hukum bisa bertindak tegas gitu. Artinya udah ada tambahan baru yang Betul, tambahan aja. Itu biar akan menjadi rahasia kita ya, strategi kita, jadi kita nggak bisa ungkap ke publik. Untuk kasus DRL kita saat ini kita keep silent dulu ya, karena Dotif melakukan strategi khusus dan dia kan juga melakukan prapit, jadi Dotif ingin fokus untuk melawan prapitnya dia ya. Jadi memang kita lihat apakah formalitas yang dilakukan oleh PMJ ini sudah benar, tapi kalau menurut Dotif setahun lebih itu sangat profesional. Jadi kita lihat nanti persidangan di tanggal 2 seperti itu ya. Apakah hari ini juga membawa, maksudnya nanti kita kulik lagi nih Dok, ini adalah saksi kunci kah? Coba kita akan meminta pihak dari lawyer Bang Haryadi mana untuk menerangkan apa sih maksudnya prapit seperti itu ya. Jadi prapit itu bukan tentang materi pokok perkara seperti itu. Jadi prapit itu nanti kita biar Pak Adi ya sebentar. Dok, berarti ini bisa dibilang bahwa Doktif ini memang sengaja untuk tidak menyebarluaskan strategi apa dulu supaya tidak dibaca oleh pihak. Betul. Pak Adi, tolong Pak Adi, mau di tengah Pak Adi. Enggak, ini ada yang menanyakan. Coba mau dipegang. Menanyakan tentang prapit. Jadi apakah berkaitan dengan prapit? Nah, Dotif kan menerangkan sebenarnya tidak. Prapit itu kan apa sih yang dimaksud dengan prapit gitu? Kan bukan formil ini bukan pokok materi gitu. Nah, itu mungkin minta dijelasin. Terkait dengan pra-peradilan, yaitu suatu upaya hukum yang diatur dalam KUHP atau sistem hukum kita, itu mengenai dengan syarat formilnya suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Upaya paksa kan ada macam-macam, misalnya penyitaan, misalnya penggeledahan, misalnya penetapan tersangka. Nah, dan ada beberapa lainnya. Mungkin ya kami nggak tahu juga. Dugaan kami mungkin terkait dengan penetapan tersangka, karena kan sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Difhum ya, Difhum terkait dengan penetapan tersangka atas nama atau saudara inisial DRL sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin itu yang menjadi materi diuji formalitasnya, apakah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam KUHP seperti itu. Dan bahkan mungkin kalau misalnya Doti mau juga Doti bisa ya melakukan prapit ya untuk kasus yang di Polres Jakarta Selatan. Iya, tentu di Polres Jakarta Selatan tentu sangat bisa kita uji formalitasnya. Apakah penetapan tersangka terhadap Doktif yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu bisa dan dijamin oleh ketentuan hukum kita. Itu merupakan hak, bisa digunakan kapan saja seperti itu. Iya, tapi kalau Doktif sih untuk saat ini tidak memikirkan untuk prapit, bahkan Doktif pengen segera persidangan ya. Iya. Untuk segera dibongkar seperti apa nanti. Setahun juga kita. Iya betul, kita penasaran. Ayo cepetan kalau misalnya bisa P21, Doktif mungkin tidak akan melakukan prapit, tapi Doktif akan pengen segera dilakukan persidangan seperti itu. Untuk prapit sendiri artinya itu sebenarnya yang digugat kan kepolisian ya. Artinya kalau untuk dari pihak Doktif mah duduk diam aja kan. Tapi kita mengawal ya.
Iya. Dan Doktif juga akan meminta pengawalan dari Komisi Yudisial. Jadi Doktif juga meminta pengawalan dari Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Mungkin Pak Adi bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Komisi Yudisial. Oke. Baik, terkait dengan kelembagaan ini ya, kelembagaan. Ini kan pertama tadi soal pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan pihaknya adalah pemohon dalam hal ini yang merasa ingin menggunakan haknya, kemudian termohonnya adalah pihak penyidik kepolisian, kemudian diperiksa di lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, lembaga peradilan ini kan ada badan-badan yang mengawasi, salah satunya adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Yudisial yaitu adalah tugas pemantauan dan pengawasan. Nah, makanya berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tersebut, kemudian kami sebagai warga masyarakat Indonesia ingin mengajukan sebuah permohonan kepada Komisi Yudisial agar menggunakan tugas dan kewenangannya memantau dan mengawasi jalannya persidangan pra-peradilan yang akan datang, seperti itu. Sekiranya sudah ada buat laporan Dok atau Bang? Sudah, besok kita serahkan. Sudah kita siapkan materi-materinya, Besok kita tinggal kami serahkan dan Besok sampaikan. insya Allah kita ke Komisi Yudisial untuk menyerahkan surat tersebut. Jam Oke. berapa kalau boleh tahu besok? Kita ke Komisi Yudisial mungkin jam 11 siang kali ya. Iya, mungkin sekitaran jam segitu. Kita ke Memang Komisi sudah Yudisial. dipersiapkan dengan matang ya, Dok? Sudah, karena memang melawan manusia ini harus dengan penuh dengan ketelitian ya. Iya, Jadi betul. jangan sampai ada celah karena memang ini sangat-sangat licin. Jadi ya Doktif nggak akan pernah gentar sedikit pun mundur. Yang jelas Doktif semua yang Doktif sampaikan adalah fakta by data gitu aja. Oke, istirahat ya, kita pulang. Udah. Udah, kamu istirahat. Itu sedikit update-nya tentang 5M. Oh 5M, kita maju yuk 5M, jangan ganggu. Oke. Untuk 5M itu memang ada dugaan usaha yang menurut keyakinan Doktif ada usaha untuk melakukan penyuapan terhadap Doktif yang dilakukan oleh DRL karena mengingat rupanya agak sulit ya untuk lepas dari jeratan ancaman 12+5. Jadi menawarkan uang sebesar 5 miliar dan ada dugaan juga ada usaha yang sama yang dilakukan kepada Kejaksaan Agung sebesar 4 miliar. Dugaannya seperti itu. Dari mana datangnya dugaan itu? Ya dari orangnya, dari mana lagi? Ya pasti dari orangnya gitu, dari DRL seperti itu. Ya, oke. Berarti ke mahkamah tadi, mahkamah ke Komisi Yudisial sendiri adalah salah satu juga karena adanya latar belakang. Betul, jadi daripada kita ada rasa kecurigaan, rasa ketakutan terhadap hakim ya betul ya. Jadi kita meminta hakim ini bisa tegak lurus. Bagaimanapun juga ya kita meminta pengawalan dari Komisi Yudisial untuk melihat dan mengawasi kinerja hakim. Apakah benar-benar tegak lurus, merah putih seperti itu ya. Oke? Ya, oke. Aku serah Dok.